Halo, selamat malam semuanya. Thank you teman-teman sudah join. Malam Kak Maya Sari. Gimana semalam masalahnya sudah kelar? Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya satu pertanyaan spesifik ya. Yang pengen nonton ulang nanti bisa di YouTube saya ya, Agatha Tarot 7296. Seperti biasa, saya nanti akan download dan saya akan post ke YouTube ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya dari Ayu Ningtyas 139. Mau nanya Kak, Hambali setia nggak sama Tias? Oke, sudah 2 hari ini saya menggunakan uh, tarot deck, animal tarot deck ya, yang sangat resonate ya biasanya. Oke, di sini adalah pembacaan general reading. Setiap keputusan yang diambil, mohon kebijaksanaannya dari teman-teman ya. Apakah Hambali setia nggak sama Tias? Oke, apakah Hambali setia nggak sama Tias ya? Four of Pentacles ini sih ke arah setia, bahkan dia cenderung posesif ya. Posesif nggak izinkan kamu itu berpaling kepada yang lain ya. Dia orangnya itu sangat posesif dan di sini ceritanya dia setia ya. Taurus Girls, setiap live nggak pernah dibacain. Oke, pertanyaannya apa tuh? Oke, Maya Sari, belum bisa bersama dan suami gak ngabari. Oke, sabar ya, semangat aja. Oke, Rosa liatin jodoh, maksudnya jodoh apa ini ya? Ciri-ciri jodoh atau apa? Keuangan dari Saputra. Yang mau ditanya apa? Thank you Kak Yuliana. Rumah tangga yang mau ditanya juga apa ya? Ya, karena ini sudah memasuki masa-masa Halloween, banyak sekali ya. Saya mendapatkan pumpkin. Thank you ya, Shani. Oke, untuk yang bertanya kapan hamil, sebenarnya kalau saya lihat dari kartu-kartunya ya, kebanyakan itu sebagian besar ya. Saya lihat itu semuanya karena belum pernah ke dokter ya. Jadi coba aja ke dokter aja dulu ya, karena nasihat medis juga sangat diperlukan ya, bukan hanya bacaan tarot yang menentukan. Oke, tindakan-tindakan kita seperti promil atau menjaga kesehatan itu juga sangat diperlukan. Oke, Yuliana, hubungan Yuli dan Adrian, maksudnya ini kenapa? Kalau bisa pertanyaannya spesifik ya, karena saya pembaca tarot, bukan pembaca pikiran ya. Elza 13. Oke, ini juga sama yang bertanya kapan dikaruniai anak ya. Ini cobalah untuk ke dokter dulu ya. Asmara Lydia Siregar, apakah masih apes? Lydia Siregar kenapa? Baru putus ya? Coba kita lihat asmara ke depannya ya. Lydia Siregar. Oke, untuk Lydia Siregar, apakah asmaranya itu ke depannya bagaimana? Pesan untuk King of Swords. Di sini saya lihat ya, kamu ini nanti bisa bertemu dengan seseorang ya. Bisa jadi ini orang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Tapi orangnya ini keras ya. Keras, nah kemudian dia suka menyimpan perasaannya, tidak suka mengumbar. Jadi kamu mungkin kalau sama dia agak gregetan gitu ya, karena dia orangnya tidak suka mengucapkan kata-kata, perasaan-perasaannya itu dia biasanya simpan, tapi dia menunjukkan dari tindakan. Jadi saya lihat sih kamu nggak apes ya, tapi kamu bisa bertemu dengan orang yang maksudnya sih pasangan yang baru, tapi orang ini sudah pernah kamu kenal sebelumnya ya.
Oke, untuk Diana Niken, apakah suami selingkuh? Oke, fokus ya pada kartu saya, Diana Niken. Oke, kita akan coba lihat ya. Apakah ada orang ketiga dalam rumah tangga Diana Niken? Nine of Swords ini cerita enggak ya, ini hanya ketakutan kamu aja. Ya, karena kamu orangnya merasa tegang, suka berpikiran curiga kepada pasangan. Jadi ini sih ke arah enggak ya. Oke, untuk akun Aca 1908. Rumah tangga Marsha Randy ke depannya. Maksudnya Marsha dengan Randy ya. Rumah tangga Marsha Randy ke depannya. Kita lihat pesan dari kartunya ya. Oke, kalau saya lihat di sini ya, kamu sebagai cewek, sebagai istri ya, ini kamu sedang mengambil keputusan sebenarnya untuk mau pisah ya. Ada pemikiran kamu pengen pisah, pengen berjuang sendirian setelah sudah lama disakiti. Nah, di sini kamu juga berusaha membuktikan diri bahwasanya kamu itu sanggup. Kamu sanggup sendiri walaupun tanpa pasangan. Saya lihat di sini ada ini ya, ada kondisi seperti ini ya. Kamu pengennya seperti itu. Nah, coba tanyakan dalam hati, apakah betul-betul kamu siap lahir batin ya untuk berpisah ya? Karena menjalani perpisahan juga bukan suatu hal yang mudah ya. Apalagi kalau pokoknya kamu sudah mempunyai anak. Oke, jadi saya lihat di rumah tangga kamu sebenarnya kamu yang pengen mengambil keputusan pisah ini. Oke, kalau ingin personal reading dengan saya boleh DM saya ya di Instagram Agatha Tarot 7296. Oke. Nanti untuk teman-teman yang belum sempat saya bacain, boleh subscribe YouTube saya Agatha Tarot 7296. Sambung ya. Ini ya Agatha Tarot logo di YouTube saya sama dengan TikTok ya. Ada clover, kemudian ada bulu phoenix. Nah, logonya itu sama. Jangan subscribe yang entah siapa saya nggak tahu, kemudian di screenshot ke saya ya. Jadi ingat ini logonya dengan yang YouTube itu sama, TikTok, Instagram, dan YouTube saya itu sama agar memudahkan teman-teman itu mencari ya. Nanti setelah di screenshot boleh DM saya, bertanya satu pertanyaan spesifik ya, akan saya bacain secara free. Satu pertanyaan saja. Oke, Shani Shini. Asmara hubungan LDR sama doi ke depannya. Oke, Shani Shini ya. Kita coba baca secara general di sini hubungan ke depannya karena sekarang sedang LDR ya. Shani Shini hubungan ke depannya dengan si doi. The Chariot. Chariot ini artinya ya, kalau di kartu ini sebenarnya ada cerita pernikahan di sini ya. Jadi walaupun LDR, ini ada kemungkinan potensi untuk bersamanya itu sangat kuat sekali ya. Oke, Five of Swords itu harus pandai-pandai mengambil ini ya kesempatan ya untuk bisa lebih dekat lagi. Kalau saya lihat sih ini hubungan kalian ini bisa lebih ini ya, lebih maju. Tapi ini di sini ada 3 tongkat ceritanya ya. Mungkin ada sesuatu di masa lalu kamu atau masa lalu dia yang harus segera dilupakan. Mungkin mantan atau hal-hal lain yang mengganggu dalam hubungan kalian ini yang sebenarnya sudah tidak ada faedahnya ya untuk diingat-ingat. Ini sebaiknya dilupakan saja, move on agar hubungan ini bisa lebih harmonis ke depannya. Oke? Oke, untuk yang bertanya asmara, maksudnya asmara kedepannya apakah ini dengan pasangan atau ini? Mau bertanya ciri-ciri jodoh atau apa ya?
Nah, seperti ini pertanyaan dari Vina Anggi 123. Nah, saya suka ya jenis pertanyaan seperti ini karena jelas. Nah, ini bertanya ya, Vina Anggi bertanya, apakah rumah tangga Vina dan Arif akan kembali rujuk? Dan apakah akan ada kebahagiaan setelah rujuk? Oke, nah ini saya bisa bacain langsung dan saya langsung bisa fokus. Oke, jadi jangan bertanya cuma asmara saya dong atau jodoh saya kurang ini jelas ya. Jadi akurasinya juga ya setengah-setengah aja. Oke, Vina Anggi fokus. Apakah rumah tangga Vina dan Arif akan kembali rujuk? Vina dan Arif akan kembali rujuk ya. Knight of Wands. Apakah akan kembali rujuk? Oke, Wheel of Fortune. Nah, di sini ceritanya sebenarnya hubungan rumah tangga kamu itu ada harapan ya, bisa kembali rujuk. Wheel of Fortune ini adalah masa up and down dalam hubungan rumah tangga kamu. Ya artinya kalau sekarang down, nanti akan bisa kembali lagi. Ini ada potensi untuk bisa kembali lagi. Asal ya, ini ada cerita bahwasanya di masa lalu banyak sekali kesalahan-kesalahan ya mungkin diperbuat oleh kamu atau si dia ya. Jadi kalau betul-betul ingin rujuk, ini harus diselesaikan. Karena kenapa? Kalau ini tidak diselesaikan, nanti ya seperti ini, roda berputar lagi, kemudian nanti kalian ribut lagi, ya. Jadi ini yang harus diselesaikan. Saya nggak tahu apakah permasalahannya ini karena orang ketiga ataupun permasalahan prinsip, ya. Tapi ini harus diselesaikan. Kalau enggak, rujuk ya kembali sama. Apakah akan ada kebahagiaan setelah rujuk? Nah, Ace of Pentacles ada cerita potensi kalian bisa bahagia. Ya, tapi tentu saja nggak bisa dengan berdiam diri atau menanti kebahagiaan itu datang ya. Harus ada usaha bersama dari dua belah pihak. Oke, begitu ya Vina Anggi. Oke, ini untuk pertanyaan dari aku Bunga Mawar. Hubungan Bubul dan Natasha dong, apakah akan sampai ke pernikahan? Nah, ini pertanyaannya juga spesifik ya. Jadi kita langsung pertanyaannya kita akan buka kartu. Bubul dan Natasha, apakah akan sampai ke pernikahan? Oke, untuk Bubul dan Natasha, apakah akan sampai ke pernikahan? Bubul dan Natasha, apakah akan sampai ke pernikahan? The Hangman, di sini ada situasi menggantung. Jadi kalau mau dibilang apakah bisa sampai ke pernikahan, untuk sekarang belum bisa. Kenapa? Karena situasi sedang menggantung. Nah, tidak tahu apakah ini masalahnya dari kamu atau dari dia yang menggantung. Tapi kalau betul-betul ingin sampai ke pernikahan, ini harus ada pengorbanan. Artinya apa? Dari kamu mungkin kamu harus merubah cara pikir kamu. Merubah cara pikir atau kamu mengambil tindakan yang di luar dari kebiasaan kamu. Mungkin kamu selama ini tidak berani mengungkapkan perasaan kamu ingin menikah atau ingin dinikahi. Nah, mulai sekarang kamu harus berkomunikasi secara terbuka, harus berani. Jadi, ini pesan dari kartunya. Kalau kamu betul-betul ingin menikah dengan dia, maka kamu harus melakukan pengorbanan atau suatu tindakan yang di luar dari biasanya. Oke? Begitu ya untuk aku Bunga Mawar. Oke, untuk Resiana Dewi, karirnya ke depan gimana? Oke, Resiana Dewi, karir ke depannya gimana? Resiana Dewi, karir untuk ke depannya bagaimana ya? Death. Nah, death bukan berarti mati ya, bukan. Di sini ada cerita kamu akan mengalami transformasi besar-besaran dalam hidup kamu, dalam karir kamu. Nah, Ten of Cups ini berarti apa? Karir kamu ke depannya akan mengalami perubahan luar biasa, transformasi luar biasa, dan Ten of Cups itu adalah cerita kebahagiaan. Jadi mungkin saja kamu dipromosikan karena sikap kamu yang hangat atau kamu orangnya itu suka membantu di dalam lingkungan kerja kamu. Nah, di situ adalah sikap-sikap atau attitude kamu yang membantu dalam karir kamu untuk bisa lebih sukses lagi ya. Oke. Itu untuk Resiana Dewi ya.
Oke, untuk Agatha. Sehabis wisuda, Agatha dapat kerjaan di mana? Oke. Maksudnya Agatha ingin kerja di mana? Biar saya bukakan kartunya ya. Apakah ingin kerja di luar negeri atau di luar kota atau di dalam kota? Yuliana 411. Hubungan Yuli dan Adrian. Apakah dia serius dengan saya? Oke, Yuliana. Fokus pada kartu saya. Apakah si Adrian serius dengan Yuli ya? Fokus, apakah si Adrian serius dengan Yuli? Nine of Cups. Di sini ceritanya dia adalah orang yang sedang berhati-hati dalam perasaan dia. Kalau untuk ke arah serius, ini maaf, ini masih belum. Kenapa? Karena dia juga sedang menimbang-nimbang apakah kamu itu orang yang cocok dengan dia. Mungkin dia melakukan pendekatan, tapi belum tentu dia menunjukkan perasaan dia yang sesungguhnya ya. Di sini dia masih merasa bahwasanya dia harus hati-hati sekali untuk melangkah, untuk membina satu hubungan. Maybe ya, di past time-nya itu, di waktu yang lampau, dia sudah pernah mengalami yang namanya patah hati. Jadi untuk melangkah ke hubungan yang baru, dia sangat hati-hati sekali. Oke? Di sini perasaannya yang terbaca adalah seperti ini ya. Oke, untuk Siti dan Anto, apakah bisa rujuk kembali? Karena belum resmi bercerai. Untuk Siti Riza, Siti dan Anto, apakah bisa rujuk kembali? Karena belum resmi bercerai. Siti dan Anto, apakah bisa rujuk kembali ya? Apakah Siti dan Anto bisa rujuk kembali? Di Empress, ini ada cerita cinta, cerita perhatian. Ini sih potensi kuat untuk bisa rujuk kembalinya besar ya. Oke, jadi syaratnya begini, kalau memang betul-betul ada rasa cinta, di Empress itu adalah kartu cinta sebenarnya ya. Kalau kalian berdua masih merasa, sebenarnya masih merasa ada sayang satu sama lain, tapi hanya karena perbedaan prinsip, makanya kalian sampai ribut, ini tetap ada cerita kalian bisa balik bersama walaupun pernah ribut ya, ataupun sudah nggak serumah. Tapi karena kalian mempunyai rasa cinta yang kuat, ini akhirnya kalian akan bisa kembali. Oke? Semangat ya. Oke, untuk teman-teman, sekali lagi saya remind, yang belum sempat saya bacain di live karena keterbatasan waktu, boleh subscribe dulu YouTube saya, Agatha Tarot 7296. Logonya itu sama dengan TikTok saya ya, yang ada clover, oke, warna kuning. Nah, kemudian DM ke Instagram saya, Agatha Tarot 7296 juga. DM, kemudian akan mendapatkan free satu pertanyaan spesifik dari saya ya. Saya akan menjawab satu pertanyaan spesifik dari teman-teman yang sudah subscribe. Nah, kalau sudah DM saya, harap bersabar karena biasanya banyak yang DM dan kadang saya menjawab sampai malam. Kalau nggak sempat, biasanya pagi-pagi saya balas kembali atau siang ya. Tetap akan saya balas, cuma sabar aja menunggu ya. Oke, Zuntiara, apakah program bayi tabung Anggun dan Jeffrey berhasil? Oke, Zuntiara, fokus, apakah program bayi tabung Anggun dan Jeffrey berhasil? Apakah program bayi tabung? Oke, di sini saya lihat ya, jangan kecapean. Oke, Ten of Wands itu artinya kakak selalu lelah berpikir, kemudian lebih banyak ini ya, harus melakukan hal-hal yang benar. Artinya apa? Kalau ada hal-hal yang dulu mungkin ya, yang pernah salah dalam promil ini, sebaiknya ini harus diperbaiki. Karena Ten of Wands itu adalah cerita harus memperbaiki hal-hal yang salah di waktu lampau. Oke, jadi ini adalah ceritanya, jangan kelelahan, kemudian jangan banyak berpikir, tapi perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Mudah-mudahan program bayi tabungnya ini bisa sukses ya. Oke, begitu ya kak ya, saya doakan yang terbaik untuk kakak.
Oke, sebentar ya. Anissa dan Malik kedepannya bagaimana hubungannya? Oke, ini pacaran atau pendekatan untuk Anissa dan Malik? Oke, yang bertanya soal asmara kedepannya ini apakah sedang posisi single ataupun uh, maksudnya sedang posisi pacaran, menginginkan pernikahan atau sedang berumah tangga? Oke, hubungan Dani dan Rara, apakah bisa seperti dulu lagi? Oke, untuk Dani ya, fokus. Apakah Dani dan Rara bisa seperti dulu lagi ya? Apakah Dani dan Rara bisa seperti dulu lagi? Five of Pentacles. Untuk kembali seperti dulu lagi ini agak susah ya Dani, karena di sini sudah ada jarak, ada ini ya, perasaan seperti cinta yang dulu menggebu-gebu tapi akhirnya sudah padam. Jadi ini kalau untuk kembali seperti dulu lagi ini ke arah enggak ya. Oke, Dani semangat ya. Sebentar ya, saya atur kamera. Oke, ini udah jelas ya. Oke, Pipi kuliah kedepannya apakah lancar? Oke, Pipi kedepannya apakah kuliahnya lancar? Oke, di sini lancar ya. Bahkan saya lihat keluarga kamu sangat mendukung kamu ya di sini ya. Jadi ada kebahagiaan, kemudian keluarga juga mendukung. Ini potensi kuat ya, IPK-nya malah bisa naik konsisten, oke? Oke, untuk Tina dan Deo pacarannya, oke, kedepannya bagaimana? Oke, Tina dan Deo yang sedang pacaran, hubungan kedepannya bagaimana ya? Tina dan Deo. Queen of Cups ya. Dua-duanya keluar kartu Queen ya. Apakah dalam hubungan ini ada mendapatkan halangan dari sosok feminim atau mungkin dari sosok ibu ya? Saya lihat di sini mungkin ada kendala di dalam ini ya, di dalam restu ya. Jadi saya lihat kalau ingin ke status yang lebih lanjut, ini harus pandai mengambil hati sosok ini. Mungkin si ibu ya, si ibu dari beliau. Oke, karena ini keluar kartu Queen dua-duanya ya. Kalau saya lihat seperti itu ya. Yang ingin personal reading berbayar dengan saya boleh DM juga ke Agatha Tarot ya 7296. Karena personal reading dengan saya itu banyak bonusnya ya, bonus kecocokan pasangan, kemudian bisnis atau karir mana yang cocok. Jadi agar tidak habis waktu ya mengerjakan sesuatu yang akhirnya ternyata nggak cocok sama kita gitu loh. Karena banyak orang yang berbisnis itu capek-capek akhirnya ya karena nggak ada hasilnya ya kenapa? Karena unsurnya itu nggak cocok ya. Tiara dan Usep gimana kedepannya sedang pacaran? Tiara dan Usep gimana kedepannya sedang pacaran ya? Tiara dan Usep gimana kedepannya sekarang sedang pacaran? Tiara dan Usep gimana kedepannya sedang pacaran? Oke, King of Cups. Ini hubungan yang sebenarnya agak emosional ya, dia juga sangat sensitif. The Hermit ini ada cerita sebenarnya, ada cerita maybe di sini kalian masing-masing bisa mandiri sendiri-sendiri ya. Jadi bisa jalan sendiri-sendiri walaupun nggak sama-sama, kalian juga fine-fine aja ya. Kedepannya saya lihat sih hubungannya
balance. Nah, temperance artinya apa? Karena kalian bisa mandiri, kalian tidak saling tergantung sama satu sama lain secara fisik ya. Ini hubungan yang bisa balance ke depannya. Walaupun awal-awalnya ini hubungan yang agak sensitif, agak emosional ya. Mungkin romantis tapi agak sensitif, agak emosional. Nah, kemudian akhirnya kalian menyadari bahwasanya hubungan ini nggak harus seperti itu ya. Nah, mulailah kalian terbiasa agar tidak depend satu sama lain. Jadi hubungan ini ke depannya bisa balance. Oke, saya lihat ini hubungan ke depannya bagus sih. Ya, nggak ada masalah. Oke, teman-teman, saya tunjukin ya YouTube saya karena banyak yang selalu salah subscribe. Oke, ini adalah YouTube saya ya. Logonya sama dengan TikTok. Sama juga dengan Instagram saya. Bentar ya, mungkin agak. Mudah-mudahan bisa kelihatan jelas ya, karena saya nggak tahu kenapa di sini agak fokusnya agak ini. Oke, ini YouTube saya. Nah, kita akan next ke pertanyaan dari komen ya. Untuk Desi 1996, rumah tangga Desi dan Rosi. Rumah tangga Desi dan Rosi. Ini saya lihat rumah tangganya bahagia kok, nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada cerita ada masalah sih. Ten of Cups itu kebahagiaan keluarga ya. Kartu yang sangat positif sekali ditaruh. Oke, begitu ya Desi. Wawit Dio, rumah tangga dan rezeki Wawit dan Waluyo. Kayaknya sudah pernah dibacain ini ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Wawit dan Waluyo. Ups. Wawit dan Waluyo, rumah tangga dan rezekinya. Oke, di sini saya lihat ya, dalam berumah tangga mungkin Wawit dan Waluyo ini mungkin satu sama lain itu banyak keinginannya. Jadi pengen pasangannya seperti itu, dia juga pengen kamu seperti itu. Akhirnya ya jadi cerita ilusi, banyak bertengkar. Pengennya si dia buat begitu dan dia pengennya kamu berbuat begitu ya di dalam rumah tangga. Nah, akhirnya akan jadi ada batasan jarak di antara kalian. Itu harus diperbaiki ya, saudara, agar tidak mengganggu sampai menumpuk ya. Jadi dalam hubungan rumah tangga, orang sampai berpisah bukan berarti karena pertengkaran 1 hari 2 hari ya. Ini masalah yang menumpuk sekian lama. Akhirnya ya ketika ada sesuatu hal itu menjadi trigger ya. Jadi ini harus hati-hati sekali. Nah, saya akan lihat untuk keuangan Wawit dan Waluyo. Wawit dan Waluyo di Empress. Nah, ini keuangannya bagus ya. Saya lihat di sini bahkan apa yang sudah dikerjakan ini menghasilkan ya. Ibaratnya ini kalau petani masa panennya itu sudah dekat ya. Oke, untuk Wawit semangat ya. Zipora, apakah operasi berhasil? Saya pasang pen baru besok cek kondisi pen. Oke, untuk Zipora, fokus pada kartu saya. Fokus. Apakah operasinya berhasil ya? Besok baru cek kondisi pen. Oke, apakah operasinya berhasil? Knight of Swords. Apa yang dilakukan itu sudah benar. Nah, ini ada hukum tabur tuai ya. Apa yang dilakukan itu berimbas pada hasil yang sekarang. Jadi apa yang dilakukan dulu itu akan sangat berefek ya pada kejadian hari ini. Jadi kalau ini ya setelah operasi
harus jaga ya, harus betul-betul jaga, karena efeknya itu langsung kelihatan. Kalau sekali nggak jaga aja, ini langsung kelihatan efek gangguan kesehatannya. Oke, begitu ya yang bisa saya lihat dari kartu ya. Teman-teman yang ingin mendengar ulang boleh ya, nanti saya coba download, mudah-mudahan berhasil. Nanti saya akan post lagi ke YouTube. Oke, masih semangat semuanya? Saya sambung lagi ya kalau masih semangat. Yang belum sempat saya bacain karena banyaknya pertanyaan yang masuk, boleh DM saya ya setelah subscribe. Saya tadi udah kasih lihat. Oke, ini ya YouTube saya ya. Jangan salah subscribe lagi. Fanny, masa depan gimana? Oke. Masa depan Fanny, fokus ya untuk Fanny. Saya lihat pesan dari kartu untuk masa depan kamu apa ya. Kamu harus berani berkorban, harus berani keluar dari pola pikir yang lama. Jadi kalau kamu pengen sukses, kamu harus melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kamu. Contoh mungkin kamu sehari itu 2-3 jam kamu nonton hal-hal yang nggak perlu ya, sebenarnya nggak bermanfaat. Kamu gunakan waktu itu untuk membaca buku-buku yang bermanfaat bagi kamu, atau artikel, atau memperbaharui atau upgrade diri ya. Jadi kamu harus melakukan tindakan untuk masa depan kamu. Nah, satu lagi Two of Swords ya. Nah, masa depan kamu itu sangat bergantung pada kata hati kamu juga. Jadi sebenarnya begini, banyak sekali pemikiran-pemikiran dari orang lain yang di samping itu yang kadang tidak sesuai dengan hati kamu. Nah, hati kamu berkata apa? Dengarkan intuisinya ya. Fokus pada intuisi kamu, karena intuisi kamu itu bagus. Kamu tinggal dengarkan. Nah, lakukan apa yang sesuai dengan intuisi kamu. Oke? Ini ya, lakukan pengorbanan dan dengar intuisi kamu ya. Oke, untuk teman-teman yang pengen request tuh video, contoh gini, saya pengen dibacain atau dibuatin dong video seperti apa, boleh DM saya juga ya. Kalau judulnya menarik, contoh Kak saya pengen dong dibuatin video yang gimana gitu ya. Nanti saya buatin, kemudian saya post di TikTok ya. Kalau video panjang nanti saya akan post di YouTube. Boleh request video ke saya. Sambil minum ya. Ica, apakah bakalan nikah sama Niko? Ica, apakah bakalan bisa nikah sama Niko? Ica, apakah bisa nikah dengan Niko? The Fool. Harus cenderung berani, nekat ya baru bisa menikah. Apakah orang tua bisa menerima? Strange. Sebenarnya dalam waktu dekat ya, belum ada cerita mereka merestui ya. Tapi ini dibutuhkan kesabaran kamu ya, dibutuhkan kesabaran sampai orang tua kamu pada akhirnya nanti akan merestui, akan bisa menerima. Ya. Kalau kamu ingin hubungan ini berhasil, harus cenderung santai tapi agak agak berani melakukan sesuatu, ya. Agak harus nekat sih sebenarnya. Kalau di sini nekat bukan berarti yang negatif ya, yang positif. Jadi mungkin kamu selama ini menyembunyikan dia, nggak berani terlalu menonjol. Nah, mulai sekarang kamu harus harus tegas membuka diri bersama-sama dengan dia ya. Mungkin mengenalkan dengan orang tua. Jangan terlalu banyak pikiran yang negatif ya. Oke, bisnis rebahan. Kok bisnisnya rebahan? Oke, mau buka bisnis makanan. Apakah kedepannya lancar? Oke, apakah kedepannya lancar?
Apakah kedepannya lancar? Justice. Nah, justice ini artinya akan ada keadilan ya untuk kamu. Akan ada pembalasan untuk hasil jerih payah kamu. Jadi kalau jerih payah kamu selama ini memang kuat 100%, ini nanti akan dibalas ya 100% juga. Tapi kalau selama ini kamu tidak pernah mengusahakan sesuatu, ya hasilnya juga nggak bakalan lancar. Nah, Two of Cups ini ada cerita ya, harus adil, kemudian juga ada cerita komitmen di sini. Nah, ketika menjanjikan sesuatu harus menepati, karena Two of Cups itu adalah cerita komitmen. Nah, dalam bisnis, komitmen dan janji yang ditepati itu adalah sangat penting ya. Jadi kedepannya kalau dua ini bisa dipenuhi ya, pasti usahanya itu bisa lancar. Oke? Untuk Ria Rianti, usaha apa yang cocok itu harus personal reading tanggal lahir dengan saya ya. Personal reading itu berbayar dengan saya ya. Oke, kesehatan juga bisa dilihat dari tanggal lahir. Jadi jenis-jenis penyakit, apakah ada angka accident, oke, gimana kamu di masa tua, apakah hal-hal yang harus kamu hindari biar kamu nggak rugi dalam keuangan, itu semuanya ada di dalam tanggal lahir kita ya. Oke, Vina dan Tova, apakah bisa bahagia saling sayang sudah menikah? Oke, Vina dan Tova sudah menikah ya. Apakah kedepannya bisa lebih saling menyayangi ya? Vina dan Tova, Vina dan Tova ya. Oke, saya lihat di sini The Moon. Kalian ini sebenarnya pengen sama-sama itu bahagia, pengen sama-sama itu ke arah yang lebih baik. Tapi The Moon juga ada cerita hal-hal yang rahasia. Cobalah dalam hubungan ini kalian jangan terlalu banyak rahasia. Harus dikomunikasikan, karena menyimpan rahasia di dalam satu hubungan itu terkadang tidak baik ya. Nah, Seven of Cups ini bisa jadi cerita-cerita bahwasanya apa yang menjadi impian kalian itu bisa jadi ilusi karena terlalu banyak rahasia di dalam hubungan ini ya. Mungkin si suami melakukan sesuatu, dia tidak mau istri tahu. Kadang istri melakukan sesuatu, dia tidak mau suami tahu. Nah, komunikasi dua arah itu sangat penting ya. Jadi ini harus diutarakan ke pasangan. Kalau kamu yang seperti itu, kamu harus berubah. Oke, jadi untuk pernikahannya ini pesannya ya dari kartu saya. Halo Kak Maya Sari, thank you ya. Thank you teman-teman yang sudah bagi saya gift, mawar, pumpkin, dolphin. Oke, nama Dwi, pacar Hendra, apakah bisa sampai menikah? Oke. Coba kita fokus ya, fokus Dwi, bantu fokus dengan pacarnya. Bayangin wajah pacarnya. Apakah Dwi dengan Hendra bisa menikah? Oke, apakah Dwi dengan Hendra bisa menikah? Ini akan ada segera langkah untuk mengambil tindakan ya, menikah. Nah, Seven of Swords sebenarnya Seven of Swords ini kalian sudah pengen ya melakukan ini, maksudnya mengadakan pernikahan. Nah, itu dilakukan saja ya, karena saya lihat ini sudah ada langkahnya ke depan. Ini bisa segera menikah. Oke. Oke, Hans, apakah cocok jadi abdi negara tahun depan? Abdi negara, oke, Hans ya. Tahun depan apakah cocok ya? Queen of Pentacles, ini ada cerita ya. Queen ini the Fool.
Queen ini biasanya adalah cerita orang yang mempunyai materi tapi secara perasaan kesepian. Nah, di sini saya mau tanya ke Kak Hans, apakah itu betul-betul cita-cita yang diinginkan selama ini? Kalau nggak dikerjakan rasanya hampa atau ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau merasa hal seperti itu, ini adalah karir yang cocok dengan Hans ya. Kemudian, The Fool ini adalah cerita harus melakukan suatu perjalanan yang jauh. Nah, mulailah dari sekarang. Kalau ini betul-betul yang diinginkan selama ini, yang didambakan selama ini langsung laksanakan aja ya. Oke, kalau di tahun depan itu bisa dimulai ya, makin cepat makin bagus. The Fool ini adalah cerita harus melakukan sesuatu dengan berani. Oke, mulailah perjalanan dengan berani. Oke, begitu ya. Iya betul banget seperti kakak ucapkan semua. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Hans. Semoga apa yang dicita-citakan itu terwujud ya. Saya doakan. Oke, ini Rani dan Rifan. Apakah akan menikah? Oke. Rani dan Rifan apakah akan menikah? Rani dan Rifan apakah akan menikah? Nah, mungkin ini di sini saya lihat ada masalah bukan masalah, maksudnya kendala. Ada kendala sedikit pada pergerakan keuangan, ya. Nah, Ten of Wands ini ada cerita mungkin hubungan ini ada hal-hal yang masih banyak pertengkaran ataupun masalah-masalah yang belum diselesaikan. Sebenarnya kalau ingin menikah, ya, dari sisi batin juga harus siap ya, bukan hanya dari sisi keuangan. Jadi mungkin ada masalah-masalah yang harus diperbaiki. Jangan tertutup lagi ya. Ini harus dibicarakan segera. Kalau enggak dalam masa pacaran semua ditutupi, pada saat menikah itu akan lebih sulit lagi ya. Oke, begitu ya untuk Rani dan Rifan yang ingin menikah. Nah, ini banyak pertanyaan ya. Apakah bisa menikah? Oke, Farah dan Nanda. Oke, ini Baby's Frog. Baby's Frog. Farah dan Nanda apakah bisa jadian? Oke, untuk Baby's Frog fokus Farah dan Nanda apakah bisa jadian ya? Farah dan Nanda apakah bisa jadian? Oke, lagi-lagi keluar dua ya. The Moon. Oke, saya lihat di sini hubungannya ini ya. Nah, ini ceritanya hubungannya ini sebentar on, sebentar off ya. Mungkin sebentar dia dekat, kelihatan dia serius, tapi sebentar dia dingin lagi. Jadi, karena ada suatu rahasia di sini ya, The Moon ini ada cerita rahasia. Jadi, kalau mau dibilang apakah bisa jadian, ini masih sulit ya. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang ditutupi dalam hubungan ini ya. Jadi untuk ke arah jadian ini masih belum, kecuali dia sudah membuka diri atau kamu yang membuka diri ya. Komunikasi secara jujur dari awal itu lebih baik ya. Oke, ini untuk Baby's Frog. Yang belum sempat saya bacakan, DM saya ya nanti setelah subscribe YouTube saya ya. Jangan salah subscribe ya teman-teman. Saya kasih deh YouTube saya. Nah, yang ini ya. Oke, logonya sama dengan TikTok saya, sama dengan Instagram saya ya. Oke, Deborah Harianza. Apakah si Dedi tulus? Oke, coba kita lihat ya. Kita kepoin perasaan si Dedi dulu. Sebenarnya dia tulus nggak dengan Deborah? Oke, fokus. Fokus, Deborahnya fokus. Apakah si Dedi tulus dengan Deborah? Apakah si Dedi tulus dengan Deborah ya? Ten of Wands ini cerita ya. Dia sebenarnya tulus, bahkan dia sampai kecapean nih. Kecapean karena dalam hubungan ini dia yang harus terus-menerus menanggung beban sepertinya.
Bahkan dia harus sendiri ini ya, berkorban, kemudian mengorbankan perasaan dia, kemudian dia yang kelelahan memperbaiki semuanya. Ini sih ke arah tulus ya, Deborah. Jadi saya lihat mungkin kamu kurang mengerti dia ya. Jadi coba kamu perhatikan sebenarnya tindakan-tindakan dia selama ini bagaimana ya. Jangan biarkan dia sendiri yang kelelahan. Oke, untuk Risni, jodoh, maksudnya ciri-ciri jodoh ya ini ya. Coba Risni diketik ulang apakah pertanyaannya itu bisa lebih spesifik. Oke, hubungan Jara dan Arapenta ke depannya, apakah bisa menikah? Apakah dia sayang? Nah, Jara dan Arapenta. Jara dan Arapenta. Apakah bisa menikah ke depannya? Oke, di sini saya lihat ya, si dia ini mungkin lebih fokus ke karirnya. Masih fokus ke karir dia. Kalau cerita apakah bisa menikah, dari kartu-kartu ini yang keluar belum bisa lihat ya. Karena Devil ini mungkin masih banyak hal-hal di dalam diri yang belum ada persiapannya untuk menikah ya. Sebenarnya apakah si dia sayang ya ke Jara? Apakah si Arapenta sayang ke Jara? Three of Wands ini saya nggak tahu apakah dia sebenarnya punya mantan ya. Kalau ini kelihatannya dia sedang berusaha melupakan masa lalu dia ya. Masa lalu dia yang akhirnya ya kalau ke arah dia sayang, dia kalau bisa melupakan masa lalunya, ini dia sayang banget sama kamu karena si dia ini dia lambat laun mempelajari bahwasanya masa lalu yang sudah lewat itu nggak bisa lagi diulang kembali momennya. Jadi dia akan fokus ke masa sekarang dan dia akan sayang dengan pasangan yang sekarang ya. Oke, begitu ya. Halo Kak Gelsef. Sarmila pada saya. Maksudnya ini gimana Kak Gelsef? Oke, Kak Mel. Lihatin di mata mertua bagaimana ya. Oke, Mel fokus. Lihatin di mata mertua gimana. Oke, perasaan mertua ya. Perasaan mertua bagaimana? Perasaan mertua bagaimana ya? Oke. Kalau saya lihat di sini mungkin ya, di dalam hubungan menantu mertua ini ada satu pihak yang mendominasi. Ada satu pihak yang terus-menerus mengalah, ya. Nah, di sini kebahagiaan itu bisa dicapai kalau ada satu pihak yang jangan terlalu mendominasi, ya. Yang harus hubungannya sebenarnya harus seimbang. Jadi perasaan dia mungkin ke kakak ya, saya nggak tahu, mungkin dia merasa kakak ingin berkuasa atau dia ingin menguasai kakak ya. Sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah untuk kebahagiaan, cuma mungkin caranya itu yang salah, ya. Oke, Sarmila apakah tulus pada Gelsef ya dalam persahabatan? Oke, Kak Gelsef fokus ke Sarmila. Apakah Sarmila tulus kepada Kak Gelsef dalam persahabatan? The Hermit. The Hermit ini simbolisnya Virgo. Biasanya Virgo itu tulus ya Kak ya. Jadi kalau saya lihat di sini The Hermit ini dia adalah orang yang tulus, bahkan dia bisa menuntun kakak itu ke arah yang benar ya. Dia bisa memberikan solusi-solusi. Servisnya itu luar biasa ya. Jadi The Hermit ini adalah cerita dia mau melayani orang lain. Jadi kalau saya lihat di sini dia tulus ya Kak Gelsef ya. Oke, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Sambil saya cleansing, saya sambil minum sebentar ya. Nanti
Yang pengen dengar ulang boleh ya di YouTube saya. Kemudian bantu like video-video saya di YouTube juga ya. Thank you ya teman-teman yang sudah kasih gift malam ini. Semoga berkah. Oke, Kia dan Ragil ya. Hubungan kedepannya gimana? Karena sedang pacaran mau melanjutkan ke hubungan yang serius. Oke, Kia dan Ragil pacaran pengen melanjutkan ke hubungan yang serius. Oke. Oke, di sini saya lihat ya, harus ada ini ya, usaha dua-duanya. Kalau Seven of Wands ini, cerita 7 tongkat adalah cerita satu orang yang hanya berjuang di hubungan ini, oke? Jangan sampai terjadi hanya satu orang yang berjuang dalam satu hubungan, karena dalam satu hubungan tidak ada yang namanya satu menang satu kalah ya. Kalau satu menang satu kalah berarti dua-duanya kalah. Nah, di sini Eight of Swords harus ada pikiran untuk berani membebaskan diri dari larangan orang sekitar. Karena saya lihat ya, mungkin dalam hubungan kalian ini ada orang-orang sekitar yang melarang. Nah, kalau kalian betul-betul ingin serius, jangan pedulikan hal-hal negatif atau larangan dari orang sekitar. Kemudian, jangan cuma berjuang satu orang ya, melainkan dua-duanya ini harus berjuang. Oke, itu ya pesannya. Rizny, aura maksudnya apa ini? Melihat aura? Melihat aura itu harus dari foto ya. Oke, Rizny, saya bacain aja untuk rezeki ya. Rezeki ke depannya, oke? Rezeki ke depannya. Tuh Rizny. Three of Wands. Apa yang sudah lewat itu jangan ditangisi lagi, pesan dari kartunya. Akan ada keseimbangan ya. Jadi mungkin kamu ada kehilangan sesuatu ya di tahun ini, tapi nanti akan dikembalikan. Ada keseimbangan ya dari semesta yang menggantikan kehilangan dari kakak ya. Mayasari, apakah keluarga bisa nyatu lagi ya? Kapan suami menghubungi? Mayasari, kapan suami menghubungi? Kapan suami menghubungi Mayasari? Saya lihat sih potensinya besar ya. Ten of Cups itu bisa rujuk kembali ya. Tapi ini mungkin prosesnya memakan waktu 1-10 bulan ya. 1-10 bulan ini suami akan menghubungi kembali dan akan rujuk kembali. Oke? Oke, Natasha dan Julatvi apakah akan bisa nikah? Natasha dan Julatvi apakah bisa nikah? Untuk nikah, saya lihat di sini masih banyak ya batasan-batasan dari orang sekitar. Jadi Eight of Swords itu cerita, nah ini ya seperti gambar ini. Pemikiran kalian itu sepertinya dibatasi oleh lingkungan kalian. Nah, kalian yang harus bisa membebaskan diri, keluar dari ini larangan mereka ya. Baru kalian bisa menikah. Oke?
Oke, sebentar lagi saya akan off ya. Yang belum sempat saya bacain, silahkan subscribe YouTube saya dulu, nanti fotoin dan DM saya ya di Instagram. Nanti saya akan bacain satu pertanyaan ya, free. Yang pengen ini ya, yang pengen eh, yang pengen konsultasi pribadi dengan saya, boleh DM saya juga ya di Instagram. Konsultasi pribadi dengan saya berbayar ya. Keuangan 2 bulan ke depan mematan, karena sebelumnya banyak kehilangan dan dikecewain orang-orang terdekat. Oke, keuangan sampai akhir tahun ini ya. Untuk Kak Momatan, fokus sampai tahun ini. Keuangannya bagaimana? Wheel of Fortune. Nah, saya lihat di sini kakak mempunyai banyak keberuntungan di akhir tahun ini. Queen of Wands. Oke. Memang tidak sesuai dengan harapan kakak. Mungkin yang kakak pengen itu mungkin di angka 10, tapi yang terjadi itu cuma 7 ya. Itu harus diterima dan disyukuri ya. Kemudian pesannya untuk Kak Momatan lagi. Nah, Hierophant. Hierophant ini adalah cerita kakak harus bergaul dengan orang bijaksana, meminta nasihat-nasihat dari mereka, supaya kedepannya kakak nggak banyak lagi dikecewakan dan kakak lebih bijak untuk bisa memilih mana yang toksik dan mana yang tulus dengan kakak. Oke? Begitu ya Kak Momatan. Oke, untuk live malam ini saya sudahi dulu ya. Terima kasih yang sudah sejauh ini bersama dengan saya. Tadi yang seperti saya sebutin, saya akan download dan saya akan post ke YouTube. Jadi bagi yang ingin menonton ulang bisa di YouTube saya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah subscribe YouTube saya, boleh ya ke Instagram saya agar saya bacain satu pertanyaan secara free. Oke? Oke, teman-teman yang sudah kasih saya gift, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Yang sudah like ya, terima kasih banyak. Semoga berkah semuanya. Sehat selalu ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke? Bye-bye. Terima kasih. Selamat malam. Yang sudah DM harap sabar menunggu ya, akan saya balas. Oke? Thank you.